Apa ini? Halo, kita live kembali. Ini bahas putar masalah kebersihan lingkungan. Ini khususnya mungkin teman-teman yang mungkin tidak nyaman lagi dengan bau-bau sampah. Dan kira-kira solusinya apa nih? Kedepannya apa? Kira-kira sebaiknya mungkin teman-teman boleh bantu tap-tap layarnya, bantu follow dulu yang belum follow, supaya ya kalau ada isu-isu sosial, isu-isu lingkungan, isu-isu perkotaan mungkin supaya bisa cepat didengar. Jadi mungkin saya minta bantuan teman-teman untuk bantu tap-tap layar. Yang belum follow silakan follow. Kira-kira kalau punya keprihatinan yang sama tentang masalah lingkungan, masalah perkotaan, kewilayahan, masalah sosial, isu-isu lingkungan, isu-isu sosial. Karena di kota Kendari ini atau di kota-kota lain mungkin kita punya isu-isu yang sama. Utamanya ini masalah lingkungan. Karena mungkin sekarang banyak orang yang tidak sadar, tidak menganggap isu lingkungan ini adalah satu masalah penting. Jadi orang-orang yang merusak lingkungan ataupun seperti ini yang di background saya, buang sampah sembarangan, itu mereka menjadi hal-hal yang biasa, tidak penting lah. Tapi ketika nanti dampaknya sudah dirasa, itu kita akan saling menyalahkan. Ini salah siapa? Itu kan sudah sangat-sangat terlambat. Jadi mungkin sekaranglah saatnya kita sudah banyak yang menyuarakan tentang lingkungan ini. Mungkin bagi orang-orang yang orang-orang yang tingkat pendidikan tidak paham tentang lingkungan ini lingkungan bisa jadi satu terapi penyembuhan loh untuk beberapa orang, untuk penyakit-penyakit tertentu. Bahkan orang-orang stres tuh, yang orang-orang yang kerja mungkin sudah capek dengan pekerjaan, lelah, lingkungan itu bisa menjadi obat. Makanya kita orang-orang itu kalau liburan wisata pasti carinya yang selain mungkin itu pantai atau tempat wisata, itu tentunya bersih. Karena percuma kita ke tempat wisata kalau di situ juga sudah kotor. Itu kan yang mau dibersihkan pikiran kita mau refresh. Tapi kalau bayangkan kalau tempat yang kita tuju itu kotor. Sekarang bandingkan, misalkan ya, di dalam kota ada tempat yang bersih, itu otomatis jadi tempat refresh kita. Bahkan jalan ini salah satu yang tiap hari kita lewati. Coba bayangkan kalau jalan kita ini bersih. Ya, kalaupun mungkin tidak bersih-bersih amat, ya setidaknya tidak adalah sampah-sampah yang ulah-ulah manusia, tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab ini. Kita ini jangan suka cari gampangnya lah. Kalau suka cari gampangnya, makanya gampang suka menyalahkan. Oh, ini tanggung jawab pemerintah, ini tanggung jawab developer, ini tanggung jawab ini. Tidak ada selesainya kita saling menyalahkan. Makanya ya diawali dengan diri kita. Misalkan dalam satu rumah, nggak mungkin nggak ada yang punya kesadaran akan kebersihan. Masa semuanya pangotor? Kalau anak kamu pangotor, itu cerminan dari orang tua. Kalau mungkin orang tuanya bersih, ya mungkin dia tidak mendidik anaknya. Mungkin dia bilang, oh ini kebersihan sangat penting, tapi dia tidak jelaskan kenapa ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Makanya ya, jadi ini masalah ini kompleks. Masalah kebersihan ini akan berkorelasi dengan pendidikan, pemahaman, wawasan, pengetahuan. Kalau orang tuanya bodoh, mohon maaf ya, bukan bodoh, bukan berarti dia tamatan SD, bukan. Tidak punya kesadaran, tidak punya wawasan. Kan orang itu bisa saja mungkin dia terbatas dengan level pendidikannya, tapi kalau orang punya usaha untuk meningkatkan wawasannya, dia bisa, ya tidak ada yang menjadi halangan di dunia ini.
Jadi kalau misalkan saya sebagai orang tua, saya sudah punya anak 3, itu tanggung jawab saya adalah memberikan pendidikan kepada anak kita itu berupa karakter. Orang tidak, mungkin sebagian orang tidak mengerti itu apa itu karakter sih. Ya bahasa gampangnya kebiasaan lah, kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik itu tidak bisa tidak otomatis langsung bisa apa ya, diterima atau mungkin dipahami. Jadi mungkin pelan-pelan. Jadi ketika kita punya anak ya, usia-usia golden age atau usia-usia masa keemasan, masa-masa anak-anak itu gampang dididik ya, usia-usia 2 tahun. Ajarkan hal-hal yang mungkin orang menganggap sepele ya, kebersihan. Nah, buang sampah di tempat sampah. Itu anak-anak saya tiap hari itu saya bawel, bahkan saya lebih bawel daripada ibunya. Ya, bukan saya karena saya lebih baik daripada ibunya, tidak. Karena ibunya lebih capek karena pekerjaannya banyak. Jadi mungkin saya punya waktu luang, ya saya manfaatkan waktu luang saya untuk mendidik anak saya. Anak, ini nggak boleh buang sampah di sini ya. Ini nggak, ya mungkin mendidik anak itu masih bisa, mungkin kita pakai mitos-mitos. Ini kalau anak-anak yang tidak bersih itu, setan suka sama anak-anak yang tidak bersih, yang kotor. Tidak disayang Tuhan, tidak disayang Allah. Jadi ada semacam sugesti. Yang penting bagaimana cara kita supaya anak itu, kalau mungkin kita kurang bahasa-bahasa yang tinggi, belum bisa masuk ke pikiran anak-anak usia 3 tahun, 4 tahun. Tapi anak saya itu pelan-pelan udah paham dia. Bahkan kayak undang-undang lalu lintas, kayak lampu merah tuh saya ajarkan tuh. Lampu merah, terus apalagi. Pokoknya kayak kebersihan. Bilang, Pak, itu ada yang buang sampah loh. Itu saya bilang, itu orang jahat tuh. Buang sampah sembarangan tuh menurut saya penjahat. Karena itu hal-hal sepele. Awalnya itu tidak mensepelekan sesuatu yang kecil. Sampah tuh kalau satu ya mungkin tidak seberapa. Tapi kalau udah banyak, itu akan menjadi masalah besar tuh. Apalagi kalau yang tinggalnya kayak di dekat-dekat kali, sungai, itu masalah besar tuh. Tapi kan begini, masyarakat kita ini apa ya, penyakitnya banyak latah di sini dalam artian begini, kalau ada tetangganya yang buang sampah sembarangan, dia ikut-ikut. Nah kalau mungkin ada yang tegur, dia bilang, oh itu tetangga saya aja tuh, dia itu saja yang bapak itu saja yang PNS, yang itu bapak aja itu yang dosen itu buang sampah sembarangan. Pasti dia akan menyalahkan orang lain atas sesuatu yang salah. Jadi begitulah karakter kita di masyarakat. Jadi menurut saya ya, jadi saya punya prinsip begini loh. Kalau orang lain punya kelebihan mungkin dalam segi ekonomi, segi pendidikan, segi lingkungan atau perumahan atau apapun itu yang mungkin lebih daripada saya. Karena saya cuma tukang ojek, saya tinggal ngekos. Seminimal saya harus punya kelebihan di tempat lain. Ya setidaknya saya bisa bikin karakter yang bagus. Dan ya itu saya pakai prinsip sekarang. Ya namanya kan kita hidup ini kita belajar. Tidak ada yang manusia pintar. Karena menurut saya orang kalau merasa dia pintar tuh, maka disitulah itu bibit-bibit kesombongan dan menjadikan dia berbahaya lah. Kalau kita merasa sudah pintar. Jadi kita nih hidup, terima kasih Samsul Bahri. Bantu tap-tap teman-teman ya. Kalau merasa live ini penting. Kalau yang merasa menganggap bahwa isu-isu lingkungan ini penting, silakan di follow akun saya, silakan di tap-tap layar supaya bisa kita sama-sama ya. Kalaupun kita tidak bisa menyadarkan orang lain, setidaknya kita sadarlah. Masa kita sini orang Muslim, orang Islam ya. Kita dulu kan suka dengar, tahu masih kecil, kebersihan itu bagian daripada iman. Saya yakin. Dulu saya nggak paham. Ya saya percaya saja, tapi saya nggak paham dulu ya. Ya makin dewasa ke sini ya saya paham. Oh iya. Jadi orang beriman itu kan, oh ya sepemahaman saya, orang beriman itu hal yang batil atau salah itu adalah salah. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Itu modalnya orang beriman, dia konsisten, dia punya integritas. Jadi kalau kita sudah beriman, kita diajak-ajak yang halal yang salah, walaupun menguntungkan, itu kita akan menolak. Nah, iman, integritas ya, bahasa Indonesia integritas mungkin lebih. Nah kalau kita sudah berintegritas, kita beriman, mungkin ya sampah ini kan ya itu saya bilang tadi, kebersihan itu bagian daripada iman. Menurut saya harusnya ini
slogan ini berlaku bagi semua agama ya, menurut saya. Pasti apapun agamanya nggak suka dong kotor. Bahkan pengotor sekalipun pasti nggak suka hal-hal kotor. Coba tanya kalau pengotor itu senang hal-hal yang jorok, pasti nggak senang. Bahkan orang yang jorok pun nggak suka yang hal-hal yang jorok. Apalagi kita yang mungkin. Jadi memang diawali dari diri kita sendiri. Apalagi kalau kita sebagai orang tua ya kita mendidik anak kita dong. Jangan kita anak kita jangan kita berpikir ya, apa-apa itu sekarang dinilai dari kayak keren-kerenan, berpakaian bagus atau mungkin punya skill bagus. Enggak melulu karena itu. Karena begini ya, anak-anak itu akan dinilai orang tua itu akan dinilai dari anaknya. Anaknya sopan, wah ini pasti orang tuanya dong. Wih anaknya nih disiplin, pasti yang dinilai orang tuanya. Kenapa orang tuanya? Karena menurut saya untuk sekarang guru itu tidak sama lagi seperti guru zaman dulu. Zaman dulu guru itu sangat berperan betul dalam mendidik karakter. Tidak banyak sih, tapi setidaknya ada. Karena sekarang kan sejak adanya hak asasi manusia, guru itu sudah tidak terlalu berperan penting. Jadi mungkin guru di sekolah itu lebih cenderung hanya pada membahas pada nilai-nilai akademis, tidak membahas lagi tentang karakter. Karena metode pembelajaran sekarang sudah tidak sama lagi dengan zaman dulu. Jadi memang tidak bisa lagi kita serahkan sepenuhnya kita punya anak itu ke sekolah. Maksudnya ini tidak sepenuhnya diserahkan, maksudnya dalam artian kita tidak bisa terlalu mengandalkan lah sekolah. Jadi anak kita itu yang bisa diandalkan adalah orang tuanya. Ya mulai dari kayak begini, kebersihan, disiplin, integritas. Ya silakan teman-teman follow dulu akun ini, follow, tap layarnya supaya bisa kita suarakan isu-isu lingkungan. Banyak sih yang suka saya bahas, masalah hukum, masalah sosial, kasus-kasus apa. Nah kebetulan ini saya bahas isu lingkungan, isu kebersihan. Karena mungkin ya terjadi pasti di lingkungan kita masing-masing sih. Bahkan kadang begini ya, kadang-kadang kita sudah lihat ada tempat sampah. Tapi kalau tempat sampah itu biasanya sampahnya di luar tempat sampah itu kita jengkel loh. Apalagi ini loh, ini sepanjang jalan, ini kan jalan harusnya steril dari sampah. Karena situ memang nggak ada tempat sampah. Karena ini kan jalan 40, jalan yang luas. Jadi itu makanya ada tiang listrik sana itu karena memang masih akan diperluas lagi nanti. Kita ketua dinas kebersihan bukan. Kalau saya ini memang saya ini profesi saya tukang ojek. Tapi saya sangat concern sama masalah-masalah isu lingkungan, isu sosial, isu hukum dan semua. Karena tadi itu saya bilang prinsip saya ya. Kalau mungkin saya tidak punya kelebihan dalam hal materi ataupun jabatan, setidaknya saya berguna bagi kehidupan inilah. Jadi itu intinya prinsip saya hidup itu sekecil-kecilnya saya punya peran adalah saya bisa bermanfaat. Apapun itu, kalau mungkin saya tidak bisa bermanfaat dari segi tenaga saya, mungkin mulut saya bisa lah. Dan saya punya pemikiran bahwa kita tidak sepenuhnya bisa mengubah pikiran orang lain ataupun menggerakkan orang lain, tidak bisa. Yang bisa kita pengaruhi adalah pikiran kita sendiri. Bagaimana solusi dulu, di mana ini nanti mau buang sampah, nggak ada ini tempat-tempatnya. Jadi begini ya, kalau saya solusi. Pertama itu sampah itu masalah kesekian. Solusinya adalah pertama kita tanamkan dalam diri kita. Apakah yang kita lakukan ini kira-kira dosa, merugikan orang lain atau tidak? Itu hal terkecil dulu. Jadi setiap kita punya prinsip kayak begitu. Oh ini kalau saya buang sampah di sini, kayaknya rusak pemandangan deh ini. Ini kan jalan 40 ini. Ini harusnya kan di sini ada tempat sampah. Itu pola pikir dulu pertama ya, solusinya. Nah, adapun sampah ini kan kita tadi kan ada video saya itu nanti dibuka akun saya ada video saya. Jadi saya ini ngekos juga, ini saya tinggal ngekos. Tapi kalau kita sudah punya kesadaran, karena saya juga sedang mendidik anak saya, akan sangat munafik atau kontradiksi kalau saya mendidik anak saya tentang kebersihan sementara saya tidak mencontohkan, tidak melakukan. Jadi itu pertama. Jadi kita punya kesadaran dulu bahwa ini sampah ini tanggung jawab
pribadi ya, bukan tanggung jawab pemerintah, bukan. Pribadi dulu kita buang dulu ke tempatnya. Kalau misalkan tempatnya nggak ada, misalkan kayak perumahan ini kan jauh memang dari tempat sampah, tidak mungkin yang beli perumahan situ nggak punya kendaraan. Jadi kalau kita sudah tahu itu tanggung jawabnya kita, tidak bisa lah kita bilang, oh karena di depan tidak tempat sampah. Nggak bisa dong bilang gitu. Kan sebelum kita masuk beli perumahan itu kan kita sudah lihat, oh di sini fasilitasnya ini. Itu pasti. Tapi kalau kita sudah punya kesadaran bahwa apapun yang saya punya kotoran sampah rumah tangga itu tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab pemerintah, otomatis kita akan mengupayakan apapun solusinya. Artinya kita akan buang ke tempatnya. Misalkan dari sini, ini nggak jauh ya, itu lari ke pertigaan Puatu. Di Wayong itu ada tempat sampah bagi kendaraannya. Jangan malas ya, jangan maunya apa kita mau dilayani, enggak begitu. Di dunia ini terus terang ya nggak ada keadilan, nggak ada yang adil di dunia. Jadi yang bisa kita adil lah pada diri kita sendiri. Maksudku saya Om, bagaimana caranya kasih tahu itu petugas dan siapkan tempat sampah. Tadi saya bikin video ya, ada di video saya bilang bahwa kalau masalah tempat sampah ini, kalau birokrasi, pemerintah itu kan birokrasi ya, birokrasi itu agak rumit. Jadi kalau mau membuat sesuatu dia itu harus ada penganggaran dulu. Setahu saya begitu ya. Dia nggak bisa bilang ada uang sekian, ada anggaran kas daerah, bikin langsung. Nggak bisa. Harus ada penganggaran, setahu saya. Dan kalaupun bisa, langsung bisa bikin begitu. Kalaupun bisa bikin begitu, kalau pemerintah atau pemimpinnya itu memang preventif artinya sedia payung sebelum hujan, itu dia akan turun ke lapangan melihat. Kan masalah kota itu kan tidak banyak sebenarnya, utama ya, masalah kebersihan, drainase, banjir itu utama itu ya. Terus masalah parkir, itu masalah utama di dalam kota. Kalau sudah pemerintah preventif, kan kalau dia turun ke lapangan kan dia bisa lihat, oh perumahan ini sudah ada isinya. Saya kurang tahu ya bagaimana regulasinya. Apakah developer yang menyiapkan tempat sampah itu pun ya harus bikinnya di tempat yang memang tidak melanggar aturan wilayah. Terlalu berbelit-belit Om, saya pusing. Iya Pak, emang agak pusing memang kalau tidak susah sih. Memang pusing karena memang penjelasannya ini ada dalam pikiran saya mungkin kurang pandai dalam memberikan bahasa yang sederhana. Intinya pemerintah itu punya regulasi, tidak bisa sembarang dia mau bikin ini, harus dia penganggaran dulu, harus ditahu dulu, dialokasikan dulu. Jadi tapi kalau pribadi kan itu bisa lah aja, dan itu tidak melanggar tata wilayah. Istilahnya di sini mungkin tidak boleh kita bangun tempat sampah, jadi harus kita tahu dulu itu, jangan sampai kita mau bangun di situ dilarang, tidak boleh begitu. Nah, intinya nomor satu saya tidak tahu regulasinya, yang mana yang berkewajiban membangun tempat sampah, apakah developer atau pemerintah. Nah, dan kalaupun pemerintah, apakah tempat ini sudah terdaftar atau sudah ada izinnya, sudah diketahui pemerintah bahwa di situ ada perumahan. Tapi solusi nomor satu adalah kesadaran. Kalau sudah kesadaran kita miliki ya, kita tidak perlu bertanya lagi nih. Karena begini ya, kita ini tidak bisa selalu harus menunggu pemerintah dulu datang bantu kita. Karena mau tidak mau kita akan berjibaku. Kan saya bilang di dunia ini banyak yang tidak adil. Dia menciptakan keadilan kita sendiri. Jangan suka melulu minta dibantu. Memang agak repot ini saya punya penjelasan ya. Soalnya penjelasannya ada dalam pikiran saya. Tapi kalau kita sudah paham tentang masalah regulasi, ya pastinya mengerti lah. Kenapa ini tong sampah, kenapa nggak ada di situ? Siapa sih yang bertanggung jawab? Pemerintah kah atau developer? Atau kan tidak harus nunggu pemerintah atau developer. Kita itu kesadaran saja. Oh, kita ajaklah situ yang punya rumah, maksudnya tetangga-tetangga yang punya rumah di situ. Ayo kita swadaya, kita bikin tempat sampah. Pastikan itu tidak melanggar tata ruang.